Jadi gini, Kiara, apakah Kiara hamil? Sedikit cerita buat teman-teman yang gak nyimak. Jadi waktu itu kan Kiara sama Winter gue titipkan di Mas Ade Mbak Sari, yaitu Singo 22 Bengal Kucing. Dikarenakan mereka lagi flu dan sakit, dan pada saat itu gue ngerasa gue gak mampu menanganinya gitu kan. Nah, pas di sana kebetulan Kiara itu birahi. Dan pada saat dia lagi birahi, kalau nggak dikawinin, sayang. Sebenarnya nggak sayang sih, ya bisanya dikawinin nextnya. Akan tetapi terkadang kalau kucing udah siap kawin dan berkali-kali nggak dikawinin, malah bisa sakit yang namanya pyometra. Nah, alhasil aku bilang sama Mas Ade, ya udah deh, kawinin aja sama Arengga gitu kan. Nah, lalu di tanggal 22 Oktober, aku datang buat menjemput anak-anakku kesayangan, Kiara dan Winter. Sampai di sana aku dikejutkan dengan berita bahwa Kiara sudah kawin dengan Arengga. Wow! Memang sih dia jodohnya Winter, tapi ya karena 1-2 hal, ya udah nggak apa-apa dikawinin sama Arengga gitu kan. Snow juga, Snow Bengal gitu. Dan kata timnya juga, dia menyaksikan langsung Kiara sama Arengga ini berhasil untuk kawin gitu kan. So ya udah, gue excited, gue seneng. Kita pulang dari situ, berarti kalau kita berpikir ngambil di tanggal 22 Oktober dan dikawinnya itu 2 minggu sebelumnya, yaitu berarti di tanggal 8. Nah, seminggu, 2 minggu berjalan, pulang dari sana 2 minggu kemudian, itu 1 bulan, aku tanya sama pakar-pakar kucing, seharusnya di umur 1 bulan sudah ada perubahan. Terutama di perut, mulai berisi, dan juga di putingnya atau di susunya itu akan mulai berwarna merah. Akan tetapi kedua hal ini tidak tampak. So, bisa diputuskan bahwa Kiara tidak hamil. Aku masih berharap tuh, masih nunggu 2 minggu kemudian, sudah itu tetap nggak ada tanda-tanda itu, dan akhirnya ya udah deh, berarti Kiara nggak hamil gitu. Akhirnya dia ikut show, tapi good newsnya akhirnya dia bisa ikut show, karena kalau misalnya hamil tuh kita nggak boleh ikut show apapun kalau nggak salah. Akhirnya dia ikut show dan dia menang Best of Best, dan itu achievement yang sangat luar biasa banget. Jadi gue seneng banget. Alhamdulillah ya, semua ada hikmahnya. Nah, ini anak yang terlalu gue panggil nih. Wait. Satu hal lagi juga yang sebenarnya membuat gue berpikir dia nggak hamil adalah kenyataan bahwa pada saat dia datang ke rumah dan ditempatkan di kamar, dia itu masuk ke suasana birahi lagi gitu, guling-guling, manja banget, guling-guling. Dan memang sih ada beberapa case di mana bengal yang hamil pun bisa begitu, tapi dia tuh kayak birahinya lebih lama, dan di situ gue yang berpikir, aduh kayaknya kalau misalnya hamil seharusnya nggak seperti ini, dan ya akhirnya nggak hamil. Tapi selama dia birahi, si anak kecil ini Winter yang sekarang sudah cukup umur ya, karena minimal itu seekor bengal jantan bisa dikawinin di umur 10 bulan. Nah, dia udah 10 bulan, sekarang bahkan udah 11 bulan lebih. Jadi dia udah mulai berusaha ngawinin Kiara, dan mudah-mudahan aja berhasil. Dan ya memang dia jodohnya gitu, jodohnya Kiara. Memang dari awal itu udah di plan yang namanya Winter adalah jodohnya Kiara gitu. Nah, gue mau manggil anaknya nih. Biasanya manggil anaknya itu dengan gue pukulin perut gue. Kiara. 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 Yuk. Yuk. Kiara. Enggak dikasih obat, yuk. Yuk. Kiara, dia lagi mikir nih guys. Ini gue mau dikasih obat, gue mau dipanggil doang, mau dicekokin vitamin. Kiara. Och. Kiara mau duduk aja, ya udah. Kalau Winter dia gimana? Winter.
Ini anak lucu banget deh guys. Ini anak udah mulai bulat. Tapi anyways, jadi itu info yang mau gue berikan. Sekaligus gue mau ngapain, gue pengen banget. Aduh tuh kan, itu masih ada pileknya guys. Gue udah coba obatin mereka dua-duanya. Udah coba kita obatin. Akan tetapi obatnya sudah habis, tapi mereka masih bersin dan pilek. Jadi jujur rada bingung juga, tapi nggak mau nyerah di sini. Gue akan tetap berusaha terus untuk ngobatin mereka. Kita akan tetap berusaha untuk nyembuhin. Dan kemarin obat yang kita coba untuk kedua kucing tersebut nggak berhasil. Tapi ya udah, sekarang kita kasih badannya rest dulu. Kasih sistem imunnya waktu untuk berusaha melawan flu-nya atau virusnya dengan sendiri. Nanti setelah sebulan, 2 bulan, baru gue akan coba memberikan mereka antibiotik lagi untuk menyembuhkan penyakitnya. Tentunya antibiotik yang lain gitu kan. Karena yang namanya flu di Bengal itu, dari apa yang gue pelajarin dan tanya-tanya, apa ya, bisa dibilang gampang-gampang susah gitu. Maksudnya kayak agak tricky gitu. Yang penting adalah alhamdulillahnya mereka nafsu makan mereka banyak, makan mereka semangat. Itu yang sekarang harus dijaga dulu. Yang paling bahaya itu di saat mungkin mereka bersin atau flu, terus mereka nggak nafsu makan. Itu baru suatu hal yang harus kita khawatirkan gitu. Untungnya mereka makan terus dan makan mereka juga cukup banyak. Sayang. Sini sayang, yuk. Sini sisirin sama papa yuk. Tuh, ini juga masih bersin kayak ada ingus di hidungnya yang mengganggu dan mereka ingin keluarkan. Anyways, buat teman-teman yang request mandiin kucing, mau ngeliat gue mandiin kucing, hari ini gue akan berusaha dan mencoba untuk mandiin Winter. Nah, ini kalau Kiara, gue nggak terlalu kepikiran buat mandiin dia. Kenapa? Karena dia itu bulunya tuh bener-bener udah bagus banget. Maksudnya kayak apa ya? Bulunya tuh udah shiny, terus yang rontok juga nggak banyak gitu tuh. Kalau gue sisirin juga tuh, lihat. Tapi nggak tahu kenapa Winter ini jujur bulunya rada rontok. Makanya dan kalau bisa dilihat ya, kalau Kiara tuh bulunya kalau kita perhatiin, bulunya tuh rapih, rata gitu loh. Nah, sedangkan kalau Winter itu bulunya tuh kayak terkesan kayak cabik-cabik gitu loh. Nah, itu entah karena dia bulunya lebih panjang atau mungkin minyaknya udah numpuk. Jadi hari ini gue akan mandiin dia pakai air hangat tentunya, biar mereka kedinginan, langsung dikeringin. Habis itu gue akan bantu dengan dijemur matahari biar ekstra lebih kering lagi. Oke, kita tunggu nih anak satu makan dulu, baru kita mandiin Winter ya guys. Semoga aman dan lancar karena nih anak satu nih kalau dimandiin rada-rada pengen kabur. Jadi gue butuh bantuan Om Cungeks. Nah, biasa kalau buat kucing nih guys, gue sukanya tuh nggak pakai ember atau bak atau apapun. Gue senangnya yang penting gue tahu mereka itu nggak nyaman kalau nggak ada pijakan. Jadi kita sediain pijakan buat mereka. Nah, habis itu masak air, air dicampur air dingin biar hangat. Kalau udah siap, shampoo sama conditionernya ada, baru kita mandiin. Gue sukanya kalau buat kucing itu nggak lama-lama, karena gue tau mereka bisa kedinginan. Makanya pakai air hangat. Kalau udah sekiranya bersih, pokoknya kita jangan kelamaan, tek, beres, langsung keringin pakai handuk, hair dryer, lalu dibantu dijemur di matahari mungkin 5 menit, buat pastiin nggak ada sisa-sisa lembab. Gitu sih. Ini udah ready, shampoo udah ready, air panasnya baru mau masak. Bentar ya guys. Ini biasanya kalau haus, dia suka minum dari sini. Kalau nyampe, palanya langsung masuk. Kalau nggak nyampe, pakai tangan tuh.
lucu banget. Gue mau pakai air ini karena air ini dingin, nanti lama, nanti kurang hangat. Sebenarnya kemarin itu gue udah mandiin Gladiator sama Leonidas. Alhamdulillahnya mereka simple, gampang, mudah. Kalau winter jiwa-jiwa fighternya lebih tinggi, jadi suka agak sedikit enak ini kira-kira nih. Hasilnya panas. Suka agak sedikit melawan. Ini butuh pertolongan Om Chungex buat bantuin pegangin dia. Gue coba lu pegang kamera dulu, gue coba sendiri dulu. Bisa bentar. Oke, ini ada shampoo-nya. Coba mana dia. Oke, kita masuk sayang. Kita soft aja kalau mandiin. Gue nggak suka langsung ke leher atau kepala, gue ke badan dulu biar dia nggak kaget. Nah, kalau badan udah basah, baru bisa berlanjut ke kepala dan kuping. Oke, dikit-dikit. Kaki belakangnya. Ini kita kasih degreasernya dulu. Jadi intinya tuh buat ngilang-ngilangin minyak. Tapi ingat ya, tetap kalau sesuai saran gue sih, jangan terlalu sering mandiin kucing karena bisa mengambil minyak alami yang mana malah sehat untuk mereka. Pegangin kan sebentar dari depan. Butuh kaki-kakinya belum. Pegang ininya ya. Pokoknya yang kira-kira biar kemana-mana aja. Ini udah cuma lumayan cukup masuk. Keburu nanti malah dia mulai dingin. Kita bilas karena habis ini kita mau lanjut ke sampo. Ini buat sampo. Ini baru degreaser untuk ngilangin minyak-minyaknya. Pastiin airnya nggak terlalu panas ya guys kalau mau mandiin kucing. Dingin. Oh dia harus pegang. Iya, karena airnya hangatnya pas, nggak terlalu panas, dan jangan cuma hangat biasa doang, nggak sedikit lebih ke arah panas tapi nggak kepanasan. Bingung kan lo? Oke, kita lanjut ke shampoo. Oke, sini lagi kan. Kita harus gercep juga. Usahain jangan sampai kamu gemeteran. Ini sih bagus banget, gila, ini 2 kali yang gue mandiin dia. Oke banget. Yang pertama kali mandiin berdua Bro Hans, dia kabur-kaburan, gigit, lumayan agak cakar. Ini much better banget. Penjelasan itu sangat penting. Kenapa? Karena nggak boleh ada sabun tersisa, malah bisa bikin nanti kulit mereka iritasi. Kondisinya mana? Hidup kayak sampo. Udah dekat kepala, hati-hati, mereka nggak suka
kalau air itu dekat ke hidung atau mata, jadi pelan-pelan jangan sampai mereka trauma. Kaki juga nih. Wush. Dah. Oke, kita startin mengaduknya. Sekarang kita angkat kucingnya sambil kita keringin yang gentle, yang halus. Jadi lama-lama nih dia akan tahu bahwa kita mandiin itu nggak bermaksud nyakitin dia, lebih untuk kesehatan. Jadi kita sekarang keringin sebisa mungkin dulu pakai handuk. Nanti kalau pakai handuk udah sekiranya maksimal, baru kita pindah ke hair dryer. Alhamdulillah dia nggak ada ini sama sekali. Jangan lompat ke bawah. Turun lagi. Itu yang dibilang kalau mandi jangan ngadep ke kita, karena bisa-bisa dia lompat dan tanpa sengaja menggunakan badan kita buat kabur dan bisa mencakar, dan bahaya namanya cakaran kucing. Oke. Mau pakai blower merah? Enggak boleh mami, jangan blower terlalu kenceng. Kucing itu lumayan lebih sensitif sama bunyi-bunyi blower. Iya, tuh katanya. Kita harus gunakan blower yang jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang malah bikin mereka parno, takut. Ini lagi pakai yang paling pelan, jadi nggak terlalu takut, dan hindarin muka dulu. Mereka nggak nyaman kalau di muka. Jadi usahain ini badan dulu. Gila, ini much better. Itulah pentingnya harus sering di grooming, latihan, biar mereka lebih nyaman. Nih sering suka ketinggalan nih, kadang kita dituntut udahlah gitu. Nah tapi akhirnya malah tumbuh jamur di buntut, tapi buntutnya bisa botak-botak. Guys, udah selesai mandiinnya. Bisa dilihat bulunya yang tadinya compang-camping. Tuh, lihat guys, bulunya yang tadi compang-camping udah much better banget, udah lebih rapi, lebih bersih, udah nggak terlalu jabrik, udah nggak jabrik bahkan rata tuh smooth. Kelihatan kan, lain banget kan, Ren? Kurang lebih 45 menit ada kali, Ben, ya? Ada. Duh, kelihatan tuh. Rata. Tinggal positifnya apa, biar dia happy. Sisirin. Mandi, ajak sedikit Bermain.
Oke guys, ini adalah update Princess Kiara dan juga mandiin atau grooming Winter Tiger. Thank you for watching everybody. Semoga kalian beserta keluarga dan juga anabul peliharaan kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia dan penuh berkah. Amin. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye guys.